itu mulai merinding. Di sini saya merinding, saya lihat sosok yang gimana ya istilahnya, sosok beda alam. Perawakannya itu kayak pakai jari-jari lorek-lorek kayak orang Jawa, kejawen kayak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Jianto di channel Agus Jiat di sesi cerpen cerita berjalan mistis. Oke, di sini kita kembali lagi ke cerita pengalaman horor, pengalaman menuju hutan atau ke sebuah gunung ya. Di sini saya sudah ada narasumbernya dan dia mau bercerita sedikit berbagi pengalaman untuk teman-teman semua yang pernah melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang mistis lah intinya. Oke, bisa diperkenalkan Mas gimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy. Saya berasal dari Jawa Timur, tepatnya di Desa Jogorogo. Jadi ceritanya gimana Mas? Ceritanya itu sekitar tahun 2019, sudah agak lama ya, tapi ini sangat berkesan bagi saya. Iya. Awalnya gimana? Di tahun 2019 itu tepatnya di bulan Suro. Ya, di bulan Suro itu saya mengalami kejadian yang sangat saya sangat janggal sekali. Dan awalnya di mana? Awalnya itu berawal dari keluarga saya. Kan gimana ya Mas ya, keluarga saya itu sering ada kejadian seperti kesurupan seperti itu. Kayak kalau ikannya mungkin karena pengaruh dia sering bengong atau kosong pikirannya, apa emang penyakitnya? Sepertinya seperti itu, kayak sering ngelamun. Itu beli saya itu dia kan orangnya apa-apa diem gitu, sering melamun. Itu udah kejadiannya udah berulang kali. Itu kejadian itu sekitar jam 4 sore. Itu tiba-tiba terdengar suara dari kamar bilik saya. Awalnya kayak ketawa-ketawa gitu kan. Habis itu kita lagi nonton TV posisi saya, keluarga saya, tapi bilik saya ada di kamar. Itu biliknya pertama itu emang sebelumnya dia kecapean kerja atau emang istirahat? Mungkin beban pikiran ya. Soalnya dia kalau ada beban pikiran, bilik saya itu biasaan melamun dipendam sendiri gitu, diungkapkan gitu ya. Terus itu terdengar suara dari kamar bilik saya itu kayak orang ketawa. Kita awalnya saya yang pertama dengar itu kayak suara orang ketawa, tapi gak saya hiraukan, soalnya kita kan lagi fokus nonton TV. Tapi kok saya dengerin lagi, kok makin kenceng, terus kayak dari kamar bilik saya gitu. Terus saya ajak Pak di saya itu, kan kita lagi nonton TV ya, nengok di kamarnya. Ternyata ya itu tadi kesurupan. Itu langsung semua panik. Kakek saya itu langsung ngajak saya ke tempat tabib itu di daerah Jawa Timur juga, tepatnya itu di desa Sekar Putih. Di situ ya, itu tabib yang sering nyembuhin orang-orang yang punya penyakit seperti itu kira-kira. Itu saya berangkat sama kakek saya itu sekitar jam 4-an lebih, hampir jam 5. Hampir jam 5 itu kita berangkat. Nah disitulah di kita pas mau berangkat itu kakek saya bilang, ntar lewat itu ya, jalan letter S aja, gitu. Nah saya di situ sempat merinding pas kakek saya bilang situ. Itu kan jalan tercepat. Soalnya di situ jalannya terkenal Mas,
apa mistis itulah, iya. sering ada itu dengar dari warga sekitar ya, itu yang pernah mengalami ya kejadian ya serupa. betul sekali. Oh ya, terus gimana lanjutannya? Waktu kakek saya bilang lewat letter saja, itu jalurnya jalur dekat gitu kan, kita pasti cepat-cepat gitu mas, pengen cepat nyampe ke sana gitu. Itu paling alternatif paling Ya, cepat ya lewat situ, selain itu mungkin muter gitu ya. jalannya ya. Ya udah, mau gimana lagi kan, saya nurut aja, orang kita Padahal lagi panik. iya, panik juga sama itu. Kalau lewat jalan itu lebih mungkin rute paling cepat juga. Iya. Meskipun jamnya ya udah Iya, menjelang maghrib kan, itu sekitar jam 5. merinding juga saya. Terus kita langsung berangkat. Waktu hampir nyampe di lokasi itu, yang jalan tadi yang katanya mistis itu, itu langsung gimana ya, mungkin dari awal saya udah pikirannya aneh-aneh, itu saya merinding banget. Belum sampai situ udah Iya, rasa mau itu. udah nyampe ya tinggal berapa meter gitu lah. Kalau mau lewatin jalur itu, itu udah pikiran nggak enak, udah merinding. Tapi alhamdulillahnya itu yang di depan itu masnya atau saya? Oh, saya di depan ya, di belakang. Itu pas berangkat ya lewat jalur tadi, itu alhamdulillah belum ada kejadian yang aneh-aneh lah, cuma merinding aja. Itu terus kita lanjut kan ke rumah tabib. Itu nyampainya saya sekitar jam 7-an kalau nggak salah ya. Nah, tadi pas melewati itu jalur letter S itu gimana? Itu waktu berangkat belum terjadi apa-apa. Belum, masih aman. Masih aman, masih cuman merinding aja, pikiran aja. Ya. Terus gitu. Sampai rumah tabib kita bicarain lagi soal beli saya tadi. Iya. Gitu. Nah, itu kata tabibnya ya entah bener entah enggak ya, saya nggak tahu juga kayak gitu kan. Itu katanya beli saya itu pernah lewat situ juga, pernah lewat itu tadi, jalur yang itu tadi, letter S tadi. Iya, kan saudaranya banyak di Jawa Timur ke rumah saya kan, sering main. Itu beli saya itu katanya di situ itu kayak kosong gitu pikirannya pas lewat situ, itu katanya tabibnya. Itu katanya mungkin pas ke situ kosong, nanti mungkin ada makhluk yang katanya ada makhluk yang suka apa gimana gitu ngikutin nyampe rumah. Itu kata tabibnya ya. Terus kita ngobrol-ngobrol lagi gimana baiknya. Terus kita ngobrol sekitar berapa jam, pokoknya nyampe jam 10-an lebih. Itu jam 10 kan kita udah selesai ngobrolnya, udah dapat setelah obatnya yang terbaik lah gimana gitu. Jam 10 kakek saya ngajak pulang, pamitan. Itu hujan, kita mau pulang hujan, gak jadi lagi ngobrol lagi. Nyampe setengah 11-an baru hujan reda, kita berangkat. Saya bilang waktu saya mau berangkat pulang itu, kakek saya, kayak nanti lewat yang jalan kota aja gitu, biar nggak serem gitu. Tapi kakek saya kan panik, namanya anaknya itu, anaknya lagi kayak gitu, nggak usah lewat jalan tadi aja, kasihan bule kamu, biar kita cepet nyampe rumah. Saya nggak bisa apa-apa, orang aja ya. Kakek saya nurut aja. Kasihan sama kulitnya ya. Iya, secara waktu juga. Saya pulang itu pulang jam ya pokoknya setengah 11. Udah tengah malam ya. Hampir setengah malam. Kita pulang, di jalan tuh saya pikiran udah aneh-aneh aja. Tapi saya ya mencoba untuk positif lah. Iya, lebih positif ya. Terus itu pas mau deket jalur itu yang letter S tadi, itu jalurnya di itu mas, di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Oh, berarti bisa dibilang kayak gitulah. Itu ada jembatan tadi kan? Iya. Nah, ini jembatan itu perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Timur. Di daerah mana? Sini, kalau dekat sini. Ya, sini itu perbatasan. Berarti perbatasannya pas jembatan itu di sungai itu. Terus pas
udah sampai sini itu, yang daerah sini tadi deket lokasi itu tadi, jalur yang gini ya, serem Iya, lah serem pokoknya. tadi yang Itu di jalan wah raya. saya udah panik, mana ini bulan suro ya kan, Pas pulang. saya pikiran kayak gitu. Itu saya bilang kayak saya, Tommy takut kayak ini. Terus kakek saya bilang gak apa-apa, ada kakek gak apa-apa, lanjutin aja, positif aja, positif baik kalau Iya, kata orang kata cewek. Jawanya. Iya, Positif baik. gak usah mikir apa-apa, gak usah mikir apa-apa gitu. Ya saya itu udah pede gitu ya. Ya walaupun sedikit gitu tapi udah pede lah kayak saya bilang gitu. Waktu saya turun kan jalannya modelnya itu yang lokasi itu tadi kayak letter S gitu, turun gitu mas. Berarti turun belok gini gitu. Ya bawahnya baru jembatannya agak panjang. Waktu turun di letter S itu, wah itu mulai merinding. Di sini saya merinding. Itu saya sampai pegang setang itu sampai Goyang. setang motor itu sampai goyang-goyang. Tapi dalam hati ya jangan panik, jangan panik. Waktu mau nyampe jembatan, nah situlah saya ngelihat, pokoknya pertama kali itu saya lihat sosok yang gimana ya istilahnya, sosok beda alam lah pokok, tapi bisa wujud Perawakannya gitu. gimana perawakannya? Itu perawakannya itu kayak pakai jari-jari lorek-lorek kayak orang Kayak kejawen kayak gitu. Itu yang pakai jari itu. Iya. Kan perawakannya cowok atau cewek atau nggak campur? Persisnya saya nggak tahu cowok cewek, pokoknya itu banyak baris gitu. Pakai pakaian ada Iya. Jawa Tengah. Baris ya Jawa. mau ke arah Jawa Timur itu, dari Jawa Tengah mau ke arah Jawa Timur. Saya kan turun, tadi dia mau naik. Berarti masnya kan mau itu pulang kan? Ya. Itu berarti lawan arah apa? Iya lawan arah. Lawan arah. Itu saya langsung panik. Saya sampai minggir itu, motor saya pinggirin, berhenti sebentar biar bisa lewat. Biar takut kan saya nabrak. Penuh itu. Iya penuh mas. Jalan itu penuh sama orang. Penuh banget. Pokoknya nggak bisa lah kalau kita lewat, kita harus berhenti dulu di pinggir. Banyak itu rombongannya. Iya. Kayak karnaval bisa. Tapi kok karnaval tengah malam ya? Aneh itu. Saya langsung nggak bisa mikir apa-apa, di situ pokoknya saya cuma nenangin diri sendiri. Itu pas saya berhenti kakek saya langsung, ngopo kok mandek, kenapa kok berhenti? Iya. Itu kayak enten barang raketok ada makhluknya nggak kelihatan gitu. Terus kakek saya bilang, endi gak ono, mana nggak ada. Saya bilang kakeknya ya nggak kelihatan, tapi masnya saya lihat ini banyak banget itu. Oh ngerawno gitu, kakek saya bilang orang nggak ada kok. Ya wes ayo melaku, ya udah kita jalan ya guys. Saya paksa jalan tapi saya lewat pinggir. Iya. Pokoknya jangan sampai nabrak lah gitu, takut juga saya gitu. Itu pikiran udah wah nggak jelas itu, udah kemana-mana. Tapi saya coba nenangin diri gitu. Terus saya pelan-pelan lewatin rombongan itu tadi yang itu pas persimpangan sama rombongan yang tadi itu, wajahnya perawakannya gimana? Kelihatan atau itu ya nggak begitu kelihatan, soalnya saya udah panik gitu. Pokoknya saya ngadepnya ke depan aja kayak gini aja, saya nggak mau. Iya. Tapi sekilas banyak banget itu baris-baris gitu, jalan kaki semua. Itu kakek saya terus bilang itu tadi, ya udah lanjut aja. Saya lanjut lewat pinggiran, pokoknya jangan sampai saya nabrak, kita takutnya ngikut lah gitu. Saya lewat pelan-pelan. Terus saya penasaran lagi, bener nggak sih gitu. Saya mau toleh, kakek saya bilang jangan ditoleh, jangan ditoleh, jangan menoleh. Ya, tapi saya ngeyel gitu, nggak ada, langsung nggak ada, hilang. Ya langsung hilang. Terus kakek saya bilang ke saya, nggak apa-apa, itu istilahnya kalau orang Jawa itu apanya ya, kayak ya orang yang mau istilahnya adat kejawen kayak gitu loh. Mau muterin, kalau ada kejawennya ada muterin desa, muterin apa, dikirain itu
enggak, itu emang ada lah orang-orang yang Iya. istilahnya percaya nggak percaya ya, itu kata saya. Kalau orang yang zaman dulu gitu, ya mungkin dia raganya udah nggak ada, tapi kan rohnya mungkin iya, mungkin sejati rohnya dia mau ya kayak ingetin kayak gimana ya, ada zaman dulu gitu kata saya itu. Masih melekat di budaya di daerah masnya itu berarti kejawennya. Iya. Tuh saya lanjutin lagi aja sambil ngobrol-ngobrol sama kakek lain itu. Terus nyampe pertigaan itu mas, itu jalan pertigaan yang satu belok kiri ke jalan itu ke Jawa Timur juga. Iya. Yang lurus saya pulang ke rumah. Itu pertigaan. Nah di situ saya ketemu lagi kayak gitu, tapi cuma 2 orang. Itu senderan di tugu itu. Tugu pakaiannya mirip sama yang persis jembatan tadi. Ya. Nunduk semua gini. Itu kalau itu cowok semua saya. Tapi pas di situ masnya berpikir kalau itu orang yang sama pas di jembatan atau? Saya pikirnya kok ada lagi itu sama. Iya. Persis sekilas persis. Tapi di situ saya kaget banget, lebih kaget. Saya kan pasti lagi nunduk juga. Iya, lagi ngobrol, udah santai gitu, relax. Malah ada lagi. Saya tiba-tiba ngerem dadak, nanti kakek saya apa meneh mandek nih. Nah, apalagi berhenti. Iku ono meneh Mbah, itu ada lagi kayak endi ora ono apa-apa. Terus coba lihat ya. Saya suruh lihat lagi tuh. Nah, di situ kakek saya lihat yang 2 itu juga baru lihat. Terus kakek saya bilang, wes gak apa-apa lanjut aja, udah gak apa-apa kita lanjut aja deh gitu. Ya situ saya langsung lanjut aja, udah pikiran saya udah kemana-mana gitu, langsung lanjut. Udah paling ke rumah berapa kilo lagi, udah deket kan, udah masuk Jawa Tengah. Oh ya, masuk Jawa Tengah. Sudah deket, saya nyampe rumah itu jam berapa ya, kalau nggak salah hampir jam 1-an. Jam 1-an nyampe rumah itu kulit saya udah enggak itu, udah tenang mas, ya udah dipanggilin apa itu pengarah dari tabibnya tadi, enggak dipanggilin orang, kalau orang Jawa bilangnya orang pintar di desa gitu. Nah itu ya udah nggak apa-apa, itu udah istirahat tidur, ya udah tidur, udah pokoknya ya normal lagi lah kayak biasa. Masih lemes itu orang desa, biasalah orang desa kayak gitu pada nengokin semua. Masih rame pada istilahnya apa ya, begadang gitu, nungguin gitu. Kita terus saya lanjut nyampe itu, kita lanjut ngobrol sama tetangga gitu sambil gadang. Gotongnya masih kuat ya masih dari saya. Masih itulah apa bisa dibilang ya, sama tetangga itu masih perkumpulannya masih erat. Iya masih erat. Kalau di kota itu bukan membandingkan, tapi emangnya di desa seringnya masih gitu ya, apalagi daerah Jawa Tengah, Jawa Timur yang perdesaan lah. Terus kita kan ngobrol sama tetangga itu, sama kakek ya, pokoknya sama tetangga ngobrol santai, udah istilahnya ya mau kemana lagi ya, gadang aja ngobrol itu. Orang kondisinya udah tenang, sudah istirahat. Waktu tangga saya kan udah pagi, sekitar hampir jam 3-an itu, tinggal tangga saya deket aja, mau pulang mau pamitan. Itu baru tetangga saya mau pamitan itu paling baru keluar rumah berapa langkah, bule saya kesurupan lagi. Semua yang udah tidur pada saya budi saya yang istrinya pada saya tadi itu udah tidur, Mbah Putri itu udah tidur, semua pada bangun. Tetangga saya dengar balik lagi, kenapa meneh, ada apa lagi, itu kesurupan lagi. Terus di situ panik lagi kita semua, dipegangin berapa orang, 5 orang kan ada, mental semua, tenaganya kayak nggak tenaga normal lah pokoknya. Soalnya perempuan ya, kalau dipegang berapa orang, apalagi
dewasa semua yang megangin tapi Iya. masih kalah ya. Itu udah Habis yang itu dimasukin ya. kan tadi dari tabib saya kakak saya itu diberi ya, kayak air putih gitu yang udah didoain gitu. Itu suruh minumin, mau diminumin itu ya, mau diminumin nggak bisa, berontak terus sampai pegangin lagi gimana caranya biar air itu bisa diminum gitu, sampai palanya dipegangin gini tapi nggak mau ditelan sama dia udah tahu malah ini Kalau minuman itu iya. Dari tabib itu beli saya serupannya itu bilang entah siapa yang padahal awalnya nggak posisi pas ke situ juga nggak tahu kan dia lagi kesurupan atau ya mungkin karena yang di dalam itu yang iki aku wis ngerti banyu saka sapa gak bakalan mempan itu istilahnya, ini aku udah tahu ini air dari siapa ya, gak bakalan mempan sama saya juga Islam gitu. Kaget semua didoain terus manggil kan yang orang pintar tadi desa saya istilahnya ya kayak gimana ya kayak bukan seperti orang pintar tapi ini ya bisa rukyah gitu ya kayak gitu doain sama dia banyak banget doain malah ditantang yang doain itu ya mungkin itu jin ya itu tadi kan namanya Islam kan Islam mungkin malah kan ada juga ya jin Islam. Saya nggak mempan sama doa-doa begitu, saya juga Islam kenapa saya didoain gitu. Ditanya sama itu yang orang pintar tadi, kamu pulang aja itu kasihan ini yang yang kamu tempatin badannya raganya kasihan gitu, suruh pulang. Nggak mau katanya, saya mau ikut dia, saya senang dia gitu. Sempat ngeyel gitu, jinnya itu ngeyel banget. Ngeyel banget itu iya. Boleh doain lagi malah dibalas sama dia, ditiruin terus begitu istilahnya sampai pasrah itu si orang pintar itu, pasrah mau gimana lagi. Nah terus saya telepon ke tabib yang itu tadi, tabib yang Jawa Timur tadi di atas karpet, saya telepon tuh tabibnya Pak Ustadz itu, Pak assalamualaikum, ya mas gimana bu, langsung dia bisa nebak gitu, belinya gimana udah baikan belum. Tadinya saya nyampe rumah itu udah tenang pak, tapi sekitar hampir jam 3-an, nah tadi kemasukan lagi gitu. Ini aja kita bingung semua pak gitu. Dan gimana mas gitu, ini saya kan juga ada di sini orang pintar di desa gitu. Didoain sama dia sama bapaknya, pokoknya kita semua doa itu gak mempan pak, malah ditiruin gitu. Saya juga sudah bingung itu mas mau gimana. Terus bilang Pak Ustadznya itu coba kamu tanya gitu, kamu itu dari mana gitu. Itu sambil tanyanya sambil telepon atau? Iya, saya sambil ngobrol sama Pak Ustadz tadi yang Jawa Timur tadi. Coba kamu tanya bule kamu itu, kamu dari mana gitu. Saya tanya pakai bahasa Jawa ya, assalamualaikum, dijawab sama dia waalaikumsalam gitu, yang kerasukan buat saya. Ngapunten, kalau orang Jawa kan ya namanya sopan juga mungguh gitu ya, ngapunten mbah itu niki jenengan niku sinten saking pundi ya, kita ngikutin adat Jawa kayak gitu emang ya, percaya nggak percaya gitu. Tuh, dijawab langsung, saya dari Kalisawur gitu. Kalisawur itu jalur yang tadi jembatan tadi itu jalur Kalisawur kan itu. Nggih mbah niki boleh kula niku ampun istilahnya kesel gitu, kula mesake rokone jenengan mantuk mawon niki mboten alami jenengan, saya rokone bulik kula. Istilahnya saya bilang ini kasihan bulik saya itu,
kamu pulang aja, ini bukan alam kamu gitu, saya Iya, gitu ya. istilah bahasa Indonesia. Ya. Jawab dia langsung, dia jawab nggak mau, saya suka di sini, saya nggak mau pulang, saya mau pulang kalau dianterin. Bingung saya di situ. Wah, ini makin ngaco ini kalau ditanya terus saya gitu. Pikiran kan, kalau ya saya pengalaman saya, setahu saya kalau namanya orang kesurupan mungkin di luar adat Jawa ya, Ada Jawa. itu malah jangan ditanya gitu, pemikiran saya. Harusnya jangan ditanya. Iya, kalau ditanya kan pasti dia aneh-aneh, mintanya aneh-aneh Iya. gitu kan, kita Iya, turutin, takutnya kita syirik gitu. Tapi kan namanya orang Jawa ya, kita menghormati adat. Ada. Terus saya tanya, dia bilang nggak mau gitu, saya maunya saya mau pulang kalau diantarin. Saya itu tanya lagi, nggih mbah, lah sing diterke sinten? Iya mbah, mau diantarin siapa? Jawab lagi dia, aku gelem mulai nek diterke lekmu iki, aku mau pulang kalau diantarin beli kamu gitu. Nah, repot lagi itu, orang beli saya kayak gitu posisinya, agaknya dimasukin dia kan, kita yang bingung. Iya, terus saya bilang, iya nggih mbah, jenengan medal riyen mungkin boleh kula pun sehat pun fit malih, mungkin sakit intergen jenengan. Kalau bahasa Indonesianya ya istilahnya, iya mbah, kamu keluar dulu dari raganya bulik saya, biar bulik saya itu bisa pulih, kasihan raganya gitu, ntar bisa nganterin mbah pulang. Itu belum mau, masih iya, saya minta minum Minum apa? tapi saya di situ kaget mas. Itu biasanya kan kalau orang gitu minum air kembang lah, apalah gitu. Ya itu cuma air putih, saya masih positif. Minta air putih, minum sama dia. Terus dia tiba-tiba ngajak ngobrol, play, langsung saya spontan, iya mbah, nggih mbah gitu. Aku iki dhisik sedo bisa mati, aku dulu itu matiku gitu. Matiku itu dibuang di kali sawur gitu, dibuang di kali itu tadi, nggak ada yang doain, saya nggak pernah didoain, caranya saya nggak dikubur secara layak gitu. Kaget saya sebenarnya, kaget. Terus saya dikubur secara layak ya tadi. Saya kaget, saya sempat bingung di situ mau nyautnya gimana gitu. Saya kaget juga, panik juga gitu. Pikiran udah kemana-mana, terus saya jawab aja, emang mbak ini Debian niku sidone niku pripun, mbahnya itu dulunya matinya gimana gitu. Aku kok apa ya gini, gimana saya agak itu kalau bahasa Jawa ya. Ya. Aku ini bisa aku mati di gua ning kali sawur, aku dikubur orang layak. Sempet katanya itu itu ya dikubur sama orang juga, tapi nggak tahu itu siapa orangnya, siapa itu udah dibuang kan, mayatnya ditemuin, tapi yang pemakaman dikubur tapi nggak secara layak, secara nalar manusia gitu. Iya kayak gitu. Emang mbahnya dikubur di mana? Di dekat apa katanya itu, di dekat aliran itu tadi, sungai jalur kali sawur itu. Iya pemakamannya. Itu suruh antar ke sana katanya, tempat lokasi pemakaman. Ya aku terno mulai saya bilang, langsung saya spontan bilang, ngeten mbah, gini mbah gitu, saya nggak bisa anterin mbah pulang
mbahnya pulang sendiri, mbahnya namanya siapa, ntar kita doain dari rumah, kita doain bareng-bareng gitu, biar mbahnya tenang. Terus sempet luluh dia, nangis, pertama nangis dia, nangis kayak orang nangis lama banget nih. Saya tanya nggak dijawab, cuma nangis aja. Mbah pripun, mbah gimana, mbahnya pulang aja. Saya iya lah, aku mulai dengarnya aku yo. Iya mbah, iya aku pulang. Iya. Ya, tapi doain saya. Diantar pulang Sendiri dia mau, tapi harus didoain, minta didoain gitu. Ya mungkin dia gara-gara enggak, iya itu nggak dikubur ya, secara penasaran mungkin ya, mungkin melampiaskannya ya itu ya. dengan bulenya masih. Terus dia bilang, bule kamu itu mirip anak saya gitu, wajahnya, jadi saya suka. Saya cari anak saya nggak ketemu itu, tapi bule kamu ini mirip sama anak saya gitu. Bilang dia kayak gitu. Mungkin karena itu alasannya dia masuk ke tubuh bulenya. Itu. Oh, nggih Mbah. Nggih saniki nggih. Jenengan pun beda alam apa gimana ya? Mbahnya sudah beda alam gitu. Sama bule saya, mbahnya pulang aja. Kita doain dari rumah biar mbahnya tenang. Ya, semoga mbahnya diterima di Allah gitu. Semoga masuk surga gitu, kayak gitu ya. Amin. Dia nangis lagi, terus bilang lagi, iya le aku mulai, iya saya pulang gitu. Sampai hampir pagi mas, hampir udah jam 5. Tanya jawab sama itu sosok. Iya, so udah mbah ini udah kasihan aku beli saya. Iya aku pulang, saya pulang le, doain. Iya saya doain. Terus yang orang pintar desa saya tadi kan dia sambil dengerin ya dibacain Bismillah Al-Fatihah gitu sama ya. Kalau pas itu dia dibacain Al-Fatihah 3 kali kalau mas, saya dengar itu langsung tiba-tiba beli saya pingsan itu, sadar udah normal lagi. Terus ya pokoknya udah sehat lah seperti biasa, udah sehat. Jam berapa itu kalau nggak salah, jam 7-an itu tetangga saya baru pada pulang. Dari malam sampai pagi itu tetangganya juga nunggu di situ. Iya mas, salut juga itu. Iya, sangat terukun ya. Sampai pada pulang jam 7-an lah, sudah normal, udah seperti biasa lah, ada aktivitas seperti ya, biasa. boleh saya udah fit lagi, udah bercanda. Terus itu siangnya saya ngobrol, saya Tom aku dibunyi ngopo, saya Tom saya tadi malam kenapa? Gak apa-apa boleh pingsan, gak sadar gitu, mungkin kecapean gitu, saya gituin. Aku jadi ngopo ya Tom, aku itu kenapa ya Tom gitu ya, kok kadang-kadang bule itu lagi mikir gitu, kok tiba-tiba itu nggak sadar. Gini le, namanya orang ya, itu kalau mikirin apa-apa itu lebih baik jangan dipikir sendiri gitu. Apalagi dipikir sendiri kan bule sering melamun gitu, saya bilangin sambil ya ngobrol biasa gitu. Jadi kurangin lah, jangan melamun gitu. Seperti saya jawab, apa iya ya, enggak, cuma melamun terus le gitu. Saya bilang jangan melamun terus le itu.
Nah udah ngobrol biasa lah, lanjutin aktivitas biasa. Mau maghrib kesurupan lagi, Tapi masih orang sama lagi, sama itu iya, tadi datang lagi. Padahal itu rencananya habis sisa kita mau pengajian, ada pengajian gitu, itu balik lagi. Terus alasannya apa itu? Itu Tanya jawab lagi. saya tanya lagi, assalamualaikum mbah gitu. Saya udah nebak itu pasti dia lagi. Waalaikumsalam dijawab sama dia. Ngopo mbah kok balik meneh rene, katanya udah pulang jangan kesini lagi, kita doain mbak. Jawab lagi, aku kangen nih, kangen anakku. Wah ini udah gak bener pikiran saya gitu, kasihan saya gitu. Katanya dia kangen anaknya gitu. Cuman gara-gara mirip mukanya. Iya, awalnya mirip. Iya. Terus saya tanya lagi, itu sebenarnya mbak itu mana rumahnya gitu dulu gitu. Iya tadi belum ditanya rumahnya. Iya. Hasilnya pas masa hidupnya ya. Gimana? Saya pengen tahu bang, emang disuruh ngobrol aja gitu sama kakek saya itu, coba obrolin aja gitu. Ya obrolin, bang mbahnya itu dari mana itu aslinya itu. Aku ya wong kene le, aku ya wong, kalau dia bilang gini, aku ya wong lereng Lawu ini, aku orang lereng Lawu sini. Soalnya desa saya, tempat saya kan sekarang tinggal di dekatnya Mas Agus, tangga ya lumayan deket lah gitu. Kita kan tinggalnya di Karanganyar, di lereng, tepatnya di lereng Gunung Lawu. Itu katanya banyak bilang, aku wong lereng Lawu kene nih. Oh lah ini kok desanya pundi bang? Desanya mana gitu. Aku ora kalingan desa popo, pokoknya aku mau lereng Lawu. Saya nggak inget desa saya itu apa, pokoknya saya orang lereng Lawu sih. Terus gimana? Terus dia bisa keluar apa, dia bilang lagi, aku le zaman yang gini, zaman dulu saya di sini gitu, daerah lereng saya sini. Itu dia itu gini sih nyeritain sebelum dia meninggal kayak ini ya. Itu dia mau, kalau gimana ya, feeling saya itu bilang kayaknya dia itu orang Kejawen kayaknya. Dia mau tirakat ke Gunung Lawu, tapi dia lewat jalur Jawa Timur kan. Aku biar tirakatan lewat Jawa Timur kono, apa istilahnya, Arnang Puncak Lawu itu, mau ke Puncak Lawu. Nah neng kono aku munggah gunung lagi, munggah nang Lawu, nang Puncak karo koncoku wong telu sama teman saya bertiga gitu. Saya mau tirakatan katanya gitu. Saya sempat kaget kok nyampe gunung Lawu gitu. Terus dia bilang lagi, aku pas munggah Lawu iku karo koncoku wong telu le. Aku arep tirakatan. Saya tanya lagi, tirakatan apa mbah? Tirakatan apa itu? Dia jawab, ya wis sak wajare wong Jawa. Setelah nek arep pengen apa ngomong spasi. Nah kayak apa ya istilahnya, dia itu ya kayak tirakat, namanya tirakat itu kayak gimana sih ya, meditasi ya kayak mediasi gitu ya, menenangkan, kayak mendekatkan diri kayaknya dia mendekat diri itu. Saat teman saya bertiga itu mbaknya itu
naik bertiga itu sama siapa aja gitu. Dia bilang gitu, nama temennya gitu. Aku munggah wong telu, saya udah lupa pokoknya namanya, disebut sama dia tapi saya lupa nama temennya itu. Tuh aku ki munggah lawu iku dia dapat mimpi gitu mas, dapat mimpi ya, pokoknya kisahnya itu menuju ke Brawijaya gitu kan, yang Prabu Brawijaya kisahnya di lawu kan itu kan ya, katanya suruh ke situ, suruh mediasi gitu. Nah mbahnya itu sama teman-temannya mau naik mau situ, pas di tengah perjalanan itu kepencar itu 3 orang itu. Emang sengaja atau emang enggak sengaja, itu tiba-tiba kayak mencar sendiri bertiga itu, misah gitu. Nah mbahnya itu sampai jalur sini yang deket Setol ini, tiba-tiba aku mencar ambil jalan cakul, aku tuh kok candi Setol. Dan mbahnya kok ngerti candi Setol. Nah, yo emang kuwi candi Setol gitu jawabnya. Candi Setol itu, tapi aku gak roh dalan nih. Terus katanya dia menelusuri sungai kan, sungai kayak gitu. Nah sampai ya itu tadi kali sawur itu tadi, katanya dia kayak ketemu orang ya mungkin zaman dulu ya, entah siapa nggak tahu saya, itu udah lama, zaman sejarah mungkin nggak tahu apa tuh, ketemu orang mungkin entah, nggak tahu saya itu kok bisa itu orang itu nyelakain mbahnya itu tadi gara-gara apa saya juga kurang tahu. Katanya mbahnya itu dicelakain sama orang dibuang ke sungai pas udah dilempar itu mbahnya langsung gak sadar katanya. Terus dikubur itu apa itu posisi udah mati belum itu maksudnya? Dia tahu dikubur di situ itu dia udah beda alam, udah meninggal. Pas dibuang masih hidup dibuang di sungai mas, jalur kali sawur itu. Tapi dia tahunya kan yang itu tadi, jembatan itu tadi, mungkin ditemuinya di situ mungkin ya. Tapi yang kamu itu ya orang yang sama yang membuang itu? Enggak beda, itu beda orang, tapi nguburnya ya, mungkin zaman dulu kan dikubur masih sembarangan tempat kayak gitu ya, mungkin ya kita kan nggak tahu gitu. Mungkin tidak di dekat situ-situ aja, tapi kan kita udah era sekarang jadi jarang orang tahu. Tapi meskipun era sekarang pun kalau sejenis arwah gitu tuh masih tetap kita percaya nggak percaya gitu ya, di daerah kita masih gini mas, kental sekali. Nah dia itu udah cerita tadi, pokoknya nyampe dibuang itu tadi, ketemu orang dia dibuang ke sungai, terus dia nggak sadar dia itu pokoknya udah beda alam katanya, udah beda alam. Aku mulai keluarga aku gak ketemu gitu, dicari keluarganya gak ketemu. Nah itu kok bisa suka sama beli saya ya, beli saya kan sering lewat situ kan ke rumah saya yang Jawa Timur main-main. Mungkin ya dia kira anaknya apa mirip gitu, itu ngikut gitu mas. Terus dia bilang lagi, mbahnya itu bilang, aku sering nang Gunung Lawu boleh koncoku nih. Aku juga masih sering ke Gunung Lawu cari teman, ya cari temennya tadi. Rombongan tadi. Saya tanya, tapi saya tanyanya gimana ya? Tanya kayak sepele. Piye mbah, iku koncone wis ketemu belum gitu? Ya udah ketemu belum gitu? Aja ngobrol mana? Iya, sengaja. Soalnya kakek saya kan juga pengen udah aja ngobrol. Kakek saya kan masih percaya banget kayak gitu. Kejamannya masih ya. Terus urung ketemu. Aku
anggar ketemu wong takjak, kalau ketemu orang di gunung saya aja gitu. Itu bukan teman saya, katanya duduk koncoku baik, tetap saya. Ya mungkin itu bisa disambungi sama orang-orang yang hilang di Gunung Lawu. Iya, banyak kan itu korban-korban meninggal di Gunung Lawu. Ya mungkin bisa nyambung ke situ, tapi saya nggak mau menyimpulkan gitu ya, tapi bisa aja. Soalnya dia ngomong sendiri gitu, katanya kalau tiap ada pendaki itu, entah itu apa, saya kira itu mirip wajahnya Pak Guyana, mbahnya itu diajak sama mbahnya, diajak pulang ya. Diajak pulang, tapi ternyata bukan temennya gitu. Saya ngomong lagi, lah itu mbahnya balikin lagi enggak ya, jenengan balik gimana boten gitu. Nah, mbahnya balikin lagi enggak orang itu, wes lah ya mau wes tak balik. Ya mungkin nggak tahu saya balikannya di mana ya, pokoknya ngerti dia kan ngomongnya nggak tahu jalur Gunung Lawu, ya mungkin ya udah di Gunung Lawu ya udah gitu. Ya kata-kata orang kan kalau udah diajak yang nggak kelihatan kayak gitu kan udah beda dimensi kan katanya ya, dimensi lain. Ya mungkin bisa digabungin di orang-orang yang hilang di Gunung Lawu tadi. Itu cerita yang paling berkesan ya itu Mas. Iya. Dari bule saya kesurupan, itu kesurupannya dari itu tadi jalur kali sawah iya yang terkas tadi. Saya ketemu rombongan orang pakai kejawen tadi. Iya, itu kan ada hubungannya semua iya, dari itu kan kayak melakukan tirakatan gitu. Kalau orang zaman dulu kan ada, kalau bulan suro itu ya muter-muter ya, pakai ada jawa ya, gitu. Terus dia matinya, sebelum mati dia naik ke Gunung Lawu sama temennya, terus dia mencat, dia dibuang ke Kali Sawur, dikuburkan secara tidak layak. Iya, ketemu beli saya, terus kesurupan ya sudah itu tadi ya. Terus setelah itu bolehnya gimana, bisa sadar lagi nggak? Terus udah sekitaran saya itu ngobrol 2 jam udah lebih ya. Kalau nggak salah ya, pokoknya lama banget lebih. Itu dia ngobrol, pokoknya kalau saya ceritain ya durasinya terpanjang ya udah hampir 1 jam. Intinya pokoknya setelah banyak cerita semua, terus kakek saya gantian ngomong. Kakek saya ngomong ya, langsung deketin ngomong gini, Mbah, punten nih, Mbah, kayak ngasih hormat gitu lah. Maka saja banyak niki anak kula niku kesel selingan gini rogone niku kesel mesake. Ini anak saya itu kamu pakai raganya itu sampai kasihan, kata kakek saya. Bahasa Indonesia. Aku sak keluarga ngaturke sak akeh-akeh. Saya apa ya? Nek disalah, kalau punya salah gitu, tolong dimaafin. Mbah iki wis beda alam. Mbahnya udah beda alam, kakak saya ngomong begitu. Baiknya mbahnya itu ke alam, mbahnya pulang aja, suruh pulang sama kakak saya. Anak saya ini kasihan, biar dia bisa hidup normal gitu. Ntar kita doain Mbah, kita doain cuma insya Allah mbahnya bisa tenang dan dalam sana gitu. Kakek saya ngomong kayak gitu sambil kayak mau nangis gitu, sambil nangis. Mungkin dia luluh ya, mungkin luluh udah, mungkin dia unek-uneknya udah dikeluarin semua. Iya, yang rasukin beli saya itu uneknya udah dikeluarin semua, udah lega mungkin dia. Terus kayak saya bilang, karena gue golek anakmu, kalau kamu mencari anakmu, namanya kamu itu udah beda alam gitu. Mungkin di sekarang kamu gak bisa ketemu gitu, tapi ntar pasti ketemu gitu ya, di alam sana gitu kan. Kayak saya ngomong gitu ya. Terus mbahnya itu yang rasul saya bilang,
Itu bahkan saya nggak tahu namanya itu. Nggak kepikiran untuk tanya siapa namanya. Saya bilang beli sinten itu lagi wong kene gitu. Enggak tadi Iya. tahu namanya senyambanya tadi ya. Itu terus dia langsung pamit tiba ya wis awal mulai tunggalnya aku gak bakalan balik rene meneh, aku udah gak bakal balik ke sini lagi, aku udah lega gitu katanya. Ngobrol udah dikeluarin unek-uneknya tadi ya. Dulu ya aku muka aku bisa ketemu anak gitu, muka aku bisa ketemu anak. Terus tiba-tiba saya pingsan lagi. Udah di situ sadar malamnya, kan itu malamnya ya, besoknya malam gitu kita ada pengajian. Alhamdulillah sampai sekarang udah nggak ada gitu kan kejadian lagi ya serupa. Pokoknya ya intinya itu gini Mas, ceritain ya, ini bukan saya ngasih kesimpulan ya, buat bukan nakut-nakut ntar kalau mau naik ke Gunung Lawu ya. Mungkin ini bisa disambungin sama orang-orang yang pernah hilang di Gunung Lawu atau pernah mencar sama temennya, tiba-tiba temennya mencar sendiri gitu. Terus, ya mungkin ada kaitan sama mbah itu tadi. Cuma gitu, itu tadi kan namanya juga nggak tahu mbahnya ya mungkin. Tapi ya buat para yang suka Gunung Lawu lah intinya, ya, mendaki itu ya namanya kita daki itu sebenarnya kan nggak ada kepikiran ke situ ya, mungkin ada namanya gunung kan tempat hal mistis, tapi baiknya kita pikir positif aja, lebih baik itu berpikir positif, pasti insya Allah dan percaya adanya pencipta gitu. Ya begitulah ceritanya. Oke, jadi ceritanya begitu ya dari Mas Tommy ya, dari awal sampai akhir itu pada intinya gimana Mas? Kalau ini buat teman-teman yang nonton ya, setia penonton Agus Cianto gitu ya, kalau di cerita ini itu intinya gimana ya, biar teman-teman itu enggak kalau pas dengerin nanti takutnya kapok naik gunung gitu ya. jangan takut, ini tuh kita buat pelajaran aja gitu. Jadi gimana kayak kita itu berpikir gini aja kita, oh ini kita cuma dikasih tahu, mungkin ini bisa kita sambungin ya, percaya nggak percaya gitu. Orang yang hilang di Gunung Lawu itu ya bukannya saya mau bikin kalian buat percaya, enggak gitu, percaya nggak percaya aja gitu, tetap ada ya, tetap ada. Kita harus menghormati, istilahnya kita pesennya itu hormatilah orang yang udah nggak ada, hormatilah tempat-tempat yang disucikan gitu, kayak gitu. Misalnya kalau mau namanya gunung gitu kan, kita nggak tahu itu udah alam ya. Yang penting kita kan permisi gitu ya, sebaiknya kita jaga tutur kata kita dan perbuatan sopan kita gitu. Gak usah tanya gitu kayaknya. Walaupun saya sendiri cerita ini merinding. Suasananya pas banget, merinding. Oke, jadi ceritanya cukup sampai situ ya. Jadi buat teman-teman semua jangan takut buat berpetualang keluar, khususnya ke gunung atau tempat-tempat mistis lah. Yang penting kita sopan, salam itu penting. Dan cukup sekian cerita kali ini, nanti kita sambung di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya, subscribe channel saya Agus Cianto dan follow Instagram saya sama masnya. Oke, cukup sampai situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.